Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dosen pembimbing kegiatan PPL sekaligus pembimbing pada kegiatan PTK dan Ibu Pamong, Ibu Sri Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan PTK yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Padang dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam melalui model Problem Based Learning pada peserta didik kelas 12 TV SMK Negeri 7 Padang. Adapun tugas ini merupakan syarat memenuhi tugas PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang Angkatan 3 tahun 2022. Adapun latar belakang masalah penelitian PTK yang dilakukan, pertama rendahnya hasil ulangan harian pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kedua, kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang bercorak student center. Artinya masih ada kebanyakan menggunakan metode pembelajaran yang teacher center. Yang ketiga, jarang menggunakan metode yang berbasis active learning. Hal ini cenderung di lapangan guru lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga lebih sering dikenal pada khalayak umum kalau guru agama atau PAI itu kalau tidak menggunakan metode ceramah ada sesuatu yang kurang. Hal ini cenderung mempengaruhi pada proses pembelajaran yang dilakukan. Inilah latar belakang pada penelitian PTK yang diteliti. Kemudian ada urgensi penerapan model pembelajaran berdasarkan latar belakang masalah tadi. Pertama, guru perlu menggunakan suatu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. Kedua, hal ini akan berdampak pada pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak lagi berpusat pada guru atau yang dikenal dengan teacher center, melainkan berpusat pada peserta didik, student center. Oleh karena itu, mensiasati masalah yang terjadi, latar belakang masalah tadi, maka penulis memilih model pembelajaran problem based learning yang diasumsikan dapat dijadikan sebagai suatu alternatif pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Sementara itu, tujuan penelitian PTK ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari peserta didik kelas 12 TV SMK 7 Padang dengan menggunakan model pembelajaran based learning. Sumber data pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 12 TV, kemudian guru PAI sekaligus peneliti pada kegiatan PTK. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan ada observasi, ada tes lisan, dan ada tes tulis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, maka dapat ditemukan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dua siklus. Pertama, siklus 1 dengan dua kali pertemuan dan siklus 2 untuk 1 kali pertemuan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah
Satu, perhatian dan bimbingan guru terhadap peserta didik menyeluruh. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak mendominasi kegiatan pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran dipusatkan pada peserta didik dan peserta didik terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, hasilnya adalah melalui model pembelajaran based learning, peserta didik lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran karena pembelajaran lebih bersifat kontekstual atau yang dialami sendiri oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Artinya, dalam proses pembelajaran tersebut, guru membimbing peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik benar-benar merasakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan sintak langkah-langkah model pembelajaran based learning. Hal itu tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hasil temuan yang ketiga adalah keaktifan dan hasil belajar peserta didik meningkat setelah dilakukan tindakan siklus 1, pertemuan 1, siklus 2, pertemuan 2, sampai pada siklus kedua. Kesimpulan yang penulis temukan adalah berdasarkan setelah melakukan penelitian PTK ini, pada siklus 1 pertemuan 1 terlihat aktivitas peserta didik belum mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 75% dan 77,77%. Sedangkan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang juga belum tercapai target yang diharapkan, yaitu dengan rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 63,33% dan 53,33%. Kemudian, karena hal ini belum mencapai maksimal dan masih jauh dari harapan, maka penulis mengambil langkah berikutnya pada siklus 1 pertemuan 2. Aktivitas peserta didik dan kinerja guru mengalami peningkatan, yaitu sebesar 78,84% dan 81,41%. Sedangkan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan juga telah mengalami peningkatan daripada siklus 1 pertemuan 1 tadi, yaitu dengan rata-rata ketentuan klasikal sebesar 76,77% dan 76%. Namun, peningkatan pada siklus 1 pertemuan 2 ini juga belum mencapai target yang diharapkan, sehingga penulis kiranya perlu dilanjutkan pada siklus 2. Nah, pada tindakan siklus 2 ini, aktivitas peserta didik dan kinerja guru mengalami peningkatan signifikan secara berturut-turut, yaitu pada angka 85,57% dan 96,29%. Sedangkan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan mengalami peningkatan yang secara signifikan, yaitu dengan rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 90% dan 86,67%. Dengan demikian, tindakan pada siklus 2 ini sudah mencapai target, sehingga tidak perlu dilakukan lagi penelitian PTK untuk langkah siklus berikutnya, karena memang ini sudah mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, laporan penelitian PTK ini penulis kira sudah mencapai harapan yang diinginkan. Demikianlah
laporan PTK ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.